Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Harisandro Suhada, NIM 61201232251. Saya dari kelas manajemen era 4 dengan mata kuliah bisnis internasional. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil belajar satu semester ini. Baik, di sini saya mengambil judul tentang lingkungan budaya, politik dan hukum global, memahami dinamika kompleks yang membentuk bisnis internasional modern. Untuk materi yang pertama yaitu berjudul lingkungan budaya, politik dan hukum global. Materi ini membahas pengaruh lingkungan budaya, politik, dan hukum global terhadap kegiatan bisnis internasional dalam menghadapi dinamika global. Hambatan perdagangan global, setiap negara memiliki hukum dan regulasi berbeda yang dapat menjadi hambatan perdagangan internasional. Perusahaan global harus mampu menyesuaikan diri dengan aturan yang sering berubah dan bersifat ambigu. Yang ketiga, ada lingkungan politik dalam bisnis global. Lingkungan politik memengaruhi stabilitas bisnis melalui kebijakan pemerintah, risiko politik, pajak, serta potensi penyitaan aset. Hal ini menuntut perusahaan memahami kondisi politik negara tujuan. Yang kelima, struktur lingkungan politik. Lingkungan politik mencakup pemerintahan pusat dan daerah, lembaga independen, serta organisasi internasional. Semua lembaga tersebut memiliki kewenangan yang berdampak langsung pada operasional bisnis. Yang kelima, definisi dan esensi budaya. Budaya merupakan kumpulan nilai, kepercayaan, dan norma yang membentuk perilaku masyarakat. Budaya bersifat tidak berwujud, namun sangat memengaruhi cara berpikir dan bertindak dalam berbisnis. Yang keenam itu ada nilai, norma, dan masyarakat. Nilai menentukan apa yang dianggap baik, norma mengatur perilaku sosial, dan masyarakat adalah kelompok yang berbagai nilai serta norma tersebut. Dalam bisnis internasional, perbedaan ini harus dipahami dan dihormati. Yang ketujuh itu ada dimensi budaya internasional. Budaya memengaruhi organisasi melalui jarak kekuasaan, penghindaran ketidakpastian, individualisme versus kolektivisme, serta maskulinitas versus feminitas. Yang kedelapan ada lingkungan hukum global. Hukum internasional mengatur hubungan antar negara dan aktivitas perdagangan global. Hukum ini penting untuk melindungi kepentingan bisnis lintas negara. Yang kesembilan ada hukum perdata internasional. Hukum ini berlaku ketika terjadi sengketa bisnis antar perusahaan dari negara berbeda, terutama terkait kontrak dan transaksi internasional. Yang ke-10 itu ada sistem hukum sipil dan adat. Hukum sipil berbasis aturan tertulis, sedangkan hukum adat berdasarkan tradisi dan preseden. Sistem hukum negara tuan rumah memengaruhi bentuk kegiatan bisnis. Yang ke-11 ada integritas lingkungan bisnis. Bisnis internasional dipengaruhi secara langsung oleh faktor budaya, politik, hukum, dan teknologi yang membentuk etika serta tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi kesimpulannya itu keberhasilan bisnis global bergantung pada kemampuan perusahaan memahami dan menyesuaikan diri dengan lingkungan global secara menyeluruh. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua. Materi yang kedua itu yang saya ambil berjudul manajemen operasional dalam bisnis internasional. Materi ini membahas peran manajemen operasional dalam mendukung keberhasilan bisnis internasional.
Bisnis internasional melibatkan kegiatan perdagangan, produksi, dan jasa lintas negara yang memerlukan pengolahan sumber daya secara efisien. Yang pertama ada pengertian manajemen operasional. Manajemen operasional adalah proses perencanaan dan pengendalian kegiatan produksi agar berjalan efektif dan efisien. Yang kedua ada manajemen operasional dalam konteks global. Dalam bisnis internasional, manajemen operasional mencakup pengelolaan lintas budaya, regulasi, logistik, dan rantai pasokan global. Yang ketiga ada pengertian bisnis internasional. Bisnis internasional adalah aktivitas bisnis lintas negara seperti ekspor, impor, investasi asing, joint venture, dan waralaba global. Yang keempat ada hubungan manajemen operasional dan binter. Manajemen operasional berperan penting dalam mengatur produksi global, kualitas, logistik, dan tenaga kerja multinasional. Yang kelima ada fungsi manajemen operasional global. Fungsi utama meliputi perencanaan produksi, pengendalian kualitas, manajemen persediaan, distribusi global, dan inovasi teknologi. Yang keenam ada tantangan operasional global. Perusahaan menghadapi tantangan berupa perbedaan regulasi, budaya kerja, nilai tukar mata uang, serta risiko politik dan ekonomi. Yang ketujuh ada strategi manajemen operasional global. Strategi yang dapat diterapkan antara lain lokasi operasional, penggunaan teknologi, diversifikasi rantai pasokan, dan kolaborasi internasional. Baik, untuk kesimpulannya itu manajemen operasional internasional sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan di pasar global. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.